warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat jasmani dan juga sehat rohani. Jangan sampai yang sehat hanya salah satunya. Para bapak, para ibu, para jemaah, dalam rutinan ngaji mungkin sebulan sekali ini saya ingin mengaji kitab Minhajul Qasidin, sarah dari Ihya Ulumuddin 4 jilid, kemudian diringkas oleh Imam Ibnu Qudamah menjadi 1 jilid. Saya ingin masuk pada rumpul muhlikat, hal-hal yang bisa merusak terhadap manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin ya rahman ya rahim ya mujibas sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Iklam anna asyrafa ma fil insan qalbuhu. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwa sesuatu yang paling mulia yang berada dalam diri manusia itu adalah hatinya, bukan tangannya, bukan hidungnya, bukan telinganya, tapi hati yang paling mulia yang ada dalam diri manusia. Kenapa demikian? Fa innahu al-alimu billah. Karena hati itulah yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau mengikut petunjuk yang ditulis oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori An-Nisaki radhiyallahu anhu dalam Tahabbut Juz 2, yang dinamakan akal itu adalah syu'a'un minal qalbi yattasil ila dimagh. Jadi akal itu merupakan pancaran dari hati yang tembus ke dalam otak. Kalau hatinya rusak, maka yang muncul dalam alam pikirannya juga hal-hal yang tidak baik. Dan sebaliknya, jika hatinya dipenuhi dengan ilmu dan hikmah, maka yang keluar dalam bentuk pemikirannya bijaksana dan lain sebagainya. Disitulah kemudian perlunya hati dan akal pikiran ini selalu dituntun dan dibimbing oleh pengetahuan tentang agama. Karena itu kemudian Imam Al-Ghazali dalam muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin itu meriwayatkan perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau, sahabat Abu Darda, berkata begini: la anna ata'allama mas'alatan ahabbu ilaina min qiyami lailatin. Belajar satu masalah saja tentang agama itu lebih aku sukai daripada menghidupkan malam dengan sholat tahajud. Sholat tahajud itu gampang nopo melarang. Giliran orang tidur semua, nyenyak tidur, tidak tidur, sujud kepada Allah, sulit apa ringan? Sulit. Belajar satu masalah saja, kalau keutamaan, derajat dan pahala itu diukur dengan kadar kesulitannya, al-ajru bi qadri ta'ab, al-ajru bi qadri nasab. Pahala dan derajat di sisi Allah itu diukur dengan kesulitannya, diukur dengan kepayahannya. Semakin besar kesulitan dan kepayahannya, tentu saja semakin besar pula pahala dan derajatnya. Maka tahajud itu adalah merupakan sholat amalan sunnah yang tentu pahalanya itu setelah yang wajib-wajib itu, karena sulit. Tapi yang luar biasa, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, belajar satu masalah saja tentang agama
itu lebih aku cintai daripada menghidupkan malam dengan sholat tahajud. Makanya dalam hadis sahabat riwayat Imam Ibnu Majah, ya, salah satu pesan baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, la anta wa fata'allama fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya bi ataraka. Wahai Abu Dzar, kau keluar dari rumahmu, melangkahkan kakimu semata-mata untuk belajar satu ayat saja dari Al-Quran, itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Karena manfaatnya nanti besar. Nanti akan saya jelaskan. Wala anta itu wa ta'allama babam minal ilmi amil tabihi aw lam ta'mal bi khairul laka min an tusalliya alfa rakaat. Kau keluar dari rumahmu, pergi ke surau, pergi ke masjid, ke tempat majelis taklim untuk belajar satu bab saja dari ilmu agama, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bisa? Tidak bisa. Iya, kalau orang-orang dulu. Gitu. Fa'innahu al-alimu billah, karena hati itulah nanti yang akan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus perlu diisi dan pengetahuan yang benar. Apakah yang menyangkut dengan hukum syariat, hukum muamalah, ataupun menyangkut dengan tauhid, tentang akidah. Karena kata Imam Ghazali, dosa itu muncul dari 4 kemungkinan. Boleh saja dosa itu disebabkan oleh perilaku anggota lahir, tangan kita, mata kita, mulut kita, dan seterusnya. Kalau tidak, boleh jadi dosa itu muncul yang kedua dari bisikan-bisikan hati untuk melakukan dosa. Kalau tidak, mungkin saja melalui yang ketiga, yaitu waswasatus syaitan, bisikan-bisikan dan gangguan setan yang dapat melalaikan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, kata Imam Ghazali, kemungkinan yang keempat, kesalahan seseorang dalam memahami zat Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah. Karena penting, ya, hati dan akal ini diisi dengan pengetahuan yang benar. Ya. Al-amilu lahu, karena hati itulah yang bekerja kepada Allah, hati itu yang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sa'i ilaihi, hati itulah yang berjalan berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muqarrib, hati itulah yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mukasyif bima indahu, hati itulah yang menyingkap segala rahasia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innamal jawarih atba'un wa khuddamun lahu yastakhdimuha istikhdamal mulukil abid. Ini kalau saya baca Arabnya paham nopotan, dibaca saja biar dapat barokahnya ya ulama yang ngarang kitab ini. Ya untuk bisa baca kitab ini saya harus pondok 22 tahun dan belajar belum selesai S1, S2, sekarang masih menjalani S3. Baru bisa baca kitab yang ada harokahnya. Ini kalau dibaca panjenengan ini ya nanti bisa lari kemana-mana. Adapun anggota tubuh, anggota fisik ini itu sifatnya pelayan yang membantu terhadap hati dalam melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, takbir, lisan mengucapkan Allahu Akbar, tangan kita angkat. Imam Syafi'i ketika ditanya, Imam Syafi'i kenapa orang ketika takbiratul ihram harus mengangkat tangan? Dijawab oleh Imam Syafi'i, iya, supaya apa yang dibaca oleh lisanmu Allahu Akbar yang maknanya Allah Maha Agung serta gerakan tubuhmu seirama dengan makna yang muncul dalam hatimu, seirama bersama-sama mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu perjalanan rohani gerakan fisik itu. Kita ruku kalau mampu memaknai, ruku itu simbol kalau kita hormat kepada orang kan membungkukkan tubuh. Kita lurus membungkukkan tubuh kita seraya membaca Subhana Rabbiyal Azim, hanya menyatakan Engkau yang Maha Agung ya Allah. Seirama antara gerakan tubuh yang dibaca oleh lisan dan makna yang muncul dalam hati.
Karena itu orang yang mampu memahami bacaannya, mampu memahami hikmah dari gerakan, mesti sholatnya berkualitas. Mujahadah pertama, kata para ulama dalam kitab Risalah Nurul Kusyairiyah, kemudian di Risalah Nataijul Afkar, ya. Alhamdulillah selama 22 tahun itu saya ya di pesantren itu dulu hanya ngeloni kitab saja. Afdhalul jihad as-shalah. Jihad yang paling afdol itu adalah sholatmu. Bagaimana kamu sabar dalam sholat? Jangan tergesa-gesa, maknailah sholatmu. Jangan hanya gerakan naik turun kayak orang. Semua itu ada maknanya. Makanya kalau sholat sendirian, dia pelan-pelan, dihayati, direnungi, ya. Sampai kemudian sholat itu bagaimana tanha al-fahsya wal munkar. Selama ini kita masih latihan sholat saja itu hakikatnya. Nggih ngoten. Terus. Jadi anggota fisik ini hanyalah pembantu. Makanya yang kemudian dibid'ahkan oleh Wahabiyah karena nggak ada petunjuk dari Al-Quran dan hadis Nabi, ya, melafalkan niat usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asr, tapi memang nggak ada petunjuk Al-Quran dan hadisnya. Kata mereka bid'ah. Tapi oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak, itu ada maknanya. Lisan itu supaya membantu hati agar hadir terhadap sholat yang akan dilaksanakan. Jadi fisik itu luar biasa dalam membantu perjalanan rohani. Makanya Romo Yai Asrori, Hadratus Syekh Romo Kiai Ahmad Asrori radhiyallahu anhu sering menyampaikan kalau sholat itu nanti harus wukuf qalbi dulu, ya kan, tundukkan kepalamu, ya kan, hadirkan semua kelemahanmu, ketidakmampuanmu, minta maaf kepada Allah. Setelah hatinya itu konsentrasi, masuklah ke dalam takbiratul ihram. Itu dalam Muntaha Juz 2 banyak tebal sekali yang membicarakan tentang hakikat sholat. Karena di situ, makanya untuk sukses itu dari Allah itu hanya dua, wasta'inu bisabri was, jadilah sebagai penolong untuk sukses dunia akhirat, semuanya hanya dua yang diminta oleh Allah, sabar dan sholat. Sabar termasuk sabar dalam melakukan sholat itu sendiri. Betul. Kenapa zikir harus giling-giling kepala? Ya biarkan saja lah. Harus sibuk kiri misalnya orang-orang tarekat, ya biarkan saja lah, mereka lebih nyaman. Apa kalau dalam Al-Quran, wa dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi berzikir kepada Allah itu tidak harus ketika duduk, ya, ketika sholat, duduk, berdiri, dimanapun saja. Hati ingat kepada Allah. Nah kadang satu orang dengan yang lain itu kenyamanan berzikir berbeda kok. Bergoyang-goyang gerakan tubuh itu kadang membantu, maksudnya hati kan. Sudahlah, enggak usah terlalu formalitas, yang penting hati berangkat. Formalitas paling dijaga, hatinya nggak berangkat, ya. Karena itu tuntunan ulama dulu itu, ya, banyak para ulama yang memberikan contoh, misalnya mereka itu kemudian menyediakan pakaian untuk sholat itu pakaian yang bagus-bagus. Kalau saya menghadap kepada raja, menghadap kepada kiai ulama, pakai kaos saja saya nggak merasa enak. Kenapa saya berangkat sholat dengan begini itu merasa nyaman kepada Allah? Mungkin Allah karena kita tidak terlalu menganggap penting, hati kita belum hadir bahwa pada saat sholat itu kita sedang menghadap Rabbul Izzah.
dan yang maha agung, dan yang maha suci, dan yang maha sempurna. Kenapa gak dimunculkan dalam hatimu? Kenapa kok hanya berpakaian seperti itu? Ini konteksnya bukan membicarakan tentang syariat. Kalau secara syariat menutup aurat ma baina surra wal rukbah, asal tertutup antara anggota pusat dan lutut bagi laki-laki, asal. Tapi ini sudah masuk pada tataran etika. Waktunya kau menghadap kepada Allah. Nggih mboten? Wa man arafa qalbahu, sudah pukul berapa ini? Wa man arafa qalbahu arafa rabbah. Orang yang kenal terhadap hatinya sendiri, pasti dia akan kenal kepada Tuhannya, yakni Allah. Tapi sayangnya kata Imam Ghazali, wa aktsarun nas jahiluna bi qulubihim wa nufusihim. Kebanyakan manusia enggak tahu dengan hatinya sendiri. Bahkan lebih pintar menilai hatinya orang lain, merasani orang mencari kesalahan dan kelemahan orang lain barang suruh mencari kelemahannya diri sendiri gak bisa. Kenapa? Karena kita kurang mawas diri. Penyakit itu ada penyakit lahir dan penyakit batin. Kalau penyakit lahir, orang merasa sakit kepala, segera saja beli oskadon. Sakit ini bingung pergi ke dokter karena merasa sakit. Tapi kalau penyakit batin, banyak orang yang nggak merasa sakit karena nggak merasa, akhirnya dia nggak mau berobat. Mungkin boten. Makanya lebih susah untuk mengetahui penyakit batin daripada penyakit lahir. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Antara Allah dan hambanya itu ada penghalang. Siapa yang menghalang-halangi? Hati itu sendiri. Kapan hati itu akan terhalang untuk kenal dengan Allah? Wa hayyulatuhu ayyamna'ahu min ma'rifatihi wa muraqabati. Ketika hatinya gak kenal kepada Allah, maka terhalanglah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian kata Imam Ghazali, fa ma'rifatul qalbi wa sifatuhu asluddin. Maka kenal terhadap hatinya sendiri, mengetahui sifat-sifat hati itu sendiri, asluddin, itulah pondasi agama. Pondasi agama. Karena hati yang berangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insya Allah nggak lama lah, paling 20 menit lagi sih. Masih sabar nih? Saya tadi dari Kalidami juga ngaji habis maghrib. Isya kelas 14 kesini. Karena nggak baru Mas Arif baru ngasih tahu dadakan, orang sudah mengundang. Kemudian faslun fi madakhili iblis fi qalbi syaitan fi qalbil insan. Ini menarik, menjelaskan tentang pintu-pintu dan atau celah yang bisa dimasuki oleh iblis untuk masuk ke dalam hati manusia. Iklam, ketahuilah, annal qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda. Hati menurut fitrahnya. Tahu fitrah nih? Fitrah itu apa ya? Lebih mudah begini, fitrah itu adalah orisinil. Sepeda motor kalau baru saja keluar dari dealer itu orisinil, bannya orisinil, steeringnya orisinil, semuanya orisinil nih. Setelah beberapa bulan, apalagi sampai 1 tahun dipakai, bannya diganti, ininya diganti, kadang dimodify. Wah, knalpotnya diganti, itu sudah tidak orisinil lagi. Kenapa? Karena sudah dipakai, ya. Ada yang mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Lah hati itu menurut fitrahnya ketika masih orisinil dari sononya itu, qabilun lil huda, dia mampu untuk menangkap pantulan cahaya hidayah, cahaya ilahi, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam sebagian kitabnya
ada, kalau dalam istilah yang lain itu Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menyebutkan teori cermin ma'rifat. Cermin ma'rifat itu begini. Jadi manusia diciptakan oleh Allah sudah dibekali dengan seperangkat atau semacam sinyal ya, atau semacam parabola yang bisa menangkap cahaya ilahi, cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dibahasakan dengan yang lebih mudah cermin, bahwa cermin itu mampu menangkap setiap pantulan yang ada di depannya. Hati itu juga sama seperti itu, dia mampu menangkap pantulan cahaya ilahi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada 3 cermin. Yang dimaksud cermin di sini hati. Ada 3 cermin yang tidak sanggup untuk menerima pantulan cahaya ilahi. Pertama, cerminnya terlalu kotor. Cermin ini kalau dibiarkan kotor makin lama nggak dilap, ya kotorannya akan mengkristal. Hati juga sama. Setiap maksiat yang dilakukan oleh manusia, yartafi'u dzulmatun ilal qalb, akan menyisakan noda hitam dalam hati. Semakin banyak dibiarkan, tidak ditobati, makin menggumpal, bahkan akan bisa mengkristal dan susah untuk dihilangkan. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Hati mereka kemudian keras, kata Allah, sama seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Karena noda akibat dari perbuatan dosa itu sudah kadung mengeras, mengkristal. Jadi cermin yang pertama ini adalah cermin yang dimiliki oleh orang yang terlalu banyak maksiatnya, noda hitamnya terlalu numpuk, nggak mau ditobati, maka dia nggak bisa, tidak mempunyai kemampuan menangkap petunjuk dan cahaya ilahi, dikandani, ya, keluar masuk dari telinga kiri, nggak sampai ke kanan, keluar lagi dari telinga kiri. Yang kedua, antara cahaya ilahi dengan cermin itu ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Ketika seseorang sudah terlalu cinta terhadap dunia, kata Imam Ghazali, orang yang sudah terlanjur sayang, terlalu cinta, bahkan gila terhadap dunia, maka hal itu akan menjadi penghalang antara hati dan cahaya ilahi, gak akan pernah tembus ke sana. Bukan berarti kita itu gak boleh senang kepada dunia. Siapa yang gak suka dunia? Siapa yang gak suka harta benda? Karena kita hidup di dunia mesti butuh kebutuhan hidup. Doa Nabi yang diajarkan kepada kita, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan utama saya. Nabi tidak menegasikan, tidak menafikan, tidak meniadakan dunia semuanya. Tapi Nabi hanya minta, jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan utama hidup saya. Karena itu ada ulama yang mengatakan, letakkan duniamu di tanganmu, jangan kau letakkan duniamu di dalam hatimu. Ya, tidak masalah kapal berlayar di atas air, yang menjadi masalah kalau air masuk ke dalam kapal, ya tenggelam. Tidak masalah manusia hidup di atas muka bumi mencari karunia Allah dan rezeki, yang menjadi masalah kalau dunia masuk ke dalam hatinya. Ukurannya bukan pada kaya dan tidaknya. Nabi Sulaiman kaya kok, tapi di sini hatinya, dia meletakkan dunia di hatinya, di tangannya, tidak dalam hatinya. Indikatornya banyak, ya gak pelit, gak kikir, gak medit. Itu indikatornya, tanda-tandanya itu. Yang ketiga adalah cerminnya terbalik. Cermin ini dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati menurut fitrahnya, ketika masih orisinil, dia mampu
menerima terhadap, mempunyai kemampuan untuk menerima pantulan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa bima wudi'a fihi minasyahwa wal hawa ma'ilun andalik, karena dalam diri manusia itu juga diletakkan syahwat, ada hawa nafsu, ya. Maka kemudian hati itu cenderung mengikuti ajakan syahwat dan hawa nafsu. Tapi kalau mampu mengendalikan, ya tidak. Karena itu dua hal yang paling dikhawatiri, yang paling ditakutkan oleh Nabi. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal, wa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq, wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa terhadap umatku, kata Nabi, pertama ittiba'ul hawa, terlalu mengikuti hawa nafsunya tanpa memfilter mana keinginan-keinginan yang bermanfaat di dunia, apalagi sampai di akhirat, mana yang tidak difilter. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, ya buya, jangankan yang tidak baik sekalipun akan rusak. Ya. Wa amatulul amal, sedangkan terlalu panjang angan-angan, kata Nabi, fayunsil akhirah, dia akan menjadikan manusia lupa kepada akhiratnya, lupa kepada kematiannya. Orang yang beriman itu tidak takut mati, tapi tidak mencari Justru orang yang beriman itu lebih sibuk memperbanyak bekal yang akan dibawa mati. Mungkin itu. Wattaqaw fihi baina jundail malaika wasyayatin daimun. Jadi dalam hati manusia itu selalu terjadi perebutan dan pertarungan antara tentara-tentara malaikat dan tentara-tentara setan. Kuat-kuatan ila ayyan fatihal qalbu li ahadihima, sampai kemudian tentara mana yang paling kuat sehingga kemudian mampu masuk dan menguasainya. Apakah tentaranya setan atau tentaranya malaikat? Ketika tentaranya malaikat yang masuk ke dalam dan menguasainya, maka tentaranya setan nggak bisa masuk ke dalam hati, dia hanya ada di pinggir-pinggirnya hati saja. Makanya di sini ketika sudah masuk fayatamakkan, apakah tentara malaikat atau tentaranya setan, akan duduk di sana. Yastautin itu berdomisili, menetap di sana. Wa yakunu ijtiyazus tsani ikhtilasan, sedangkan tentara satunya itu akan ada di pinggirnya hati, dia nggak bisa berani masuk ke dalam karena di dalam sudah kadung dikuasai oleh tentara satunya. Karena itu kemudian kata Imam Ghazali, I'lam anna mathalal qalbi kamathali hisnin, hati itu sama seperti benteng, perisai. Tahu benteng ya? Kalau dalam sebuah kerajaan itu mesti ada benteng pertahanan. Jadi kalau ada serangan musuh, musuh tersebut sudah sampai menjebol terhadap benteng pertahanan, masuk ke sana, tandanya kerajaan itu sudah dikuasai oleh musuh. Hati itu sama seperti benteng, sedangkan setan sama seperti musuh yang akan masuk ke dalam benteng pertahanan itu. Wa syaiton aduun yuridu ayyadkhulal hisna wa yamlikuhu, kalau setan itu sudah mampu masuk ke dalam benteng itu, yakni ke dalam hati manusia, maka setan itu akan menguasainya, akan memilikinya. Wa yastaula alaihi, akan menguasai dan mengendalikan hati itu. Oleh karena itu nanti harus dijaga benteng itu, yakni yang dimaksud benteng di sini wala yumkinu hifdul hisni illa bihirasati abwabihi, tidak mungkin menjaga benteng itu atau hati ya, kecuali dengan menjaga pintu-pintu mana yang akan bisa dimasuki oleh musuh untuk bisa masuk ke dalam benteng itu. Kan ada musuh, ada pintu-pintunya, ada jalannya.
maka seseorang tidak akan sanggup wala yaqdiru ala hirasati abwabihi man la ya'rifuha. Bagaimana mungkin seseorang mampu menjaga pintu-pintunya sedangkan dia sendiri nggak tahu pintu-pintu apa yang bisa dimasuki oleh setan. Sampai dan masuk ke dalam hati manusia adalah justru sifat-sifat manusia itu sendiri. Sifat sombongnya, sifat hasudnya, sifat congkaknya, dan lain sebagainya. Karena itu insya Allah tidak lama lagi lah, 10 menit insya Allah. Sebab kalau saya jelaskan satu persatu terlalu lama. Makanya kalau hati manusia itu sudah bersih ya, biasanya zikirnya itu akan mantap dan mandi. Maka pertanyaannya begini, apakah dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah semua dibaca zikir-zikir, apakah dengan bacaan-bacaan zikir itu lalu kemudian setan akan menjauh pergi dari hati? Pertanyaan itu dijawab oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Begini kata Imam Ghazali, hati itu sama seperti setan itu sama seperti anjing yang sedang dalam keadaan lapar. Ya, sama seperti anjing yang dalam keadaan lapar, kemudian anjing itu mendekat kepada Anda karena di tangan Anda ada roti dan daging, makanan yang disukai oleh anjing. Apakah kemudian dengan Anda menggertak anjing itu, mengusirnya, ya, menakuti dengan dipukul anjing itu lalu kemudian pergi, tidak akan kembali lagi? Gak akan mungkin. Walaupun kemudian mau pergi akan kembali lagi. Di tanganmu itu masih ada roti dan daging yang dimaui oleh setan. Maka sama, ketika di dalam hati manusia itu masih banyak makanan-makanan yang disukai oleh setan, maka zikir wirid semuanya tidak akan mampu dan sanggup mengusir setan jauh, tidak kembali lagi, tidak akan. Paling setan hanya kemudian menepi di pinggirnya saja. Kenapa? Di hatimu masih banyak makanan-makanan yang disukai oleh setan. Makanya orang dulu itu bismillahirrahmanirrahim, mencapai betul bismillah stop akbar. Gila buatan. Makanya nggak usah lah, tahlil saja undang kiai misalnya. Doa yang dibaca sama, Rabbana atina fid dunya hasanah sama mas, tapi mandi dan tidak berangkat dan tidaknya beda. Mungkin apa? Mungkin dibaca sama, tapi lihat kualitas yang baca dulu dong. Lima menit lagi, saya juga capek. Famin abwabihi al-azimah, di antara pintu yang sangat lebar, pintu yang sangat besar, ya, peluangnya sangat besar bagi setan untuk masuk ke dalam hati manusia, di antaranya al-hasad, hasud. Tahu hasud? Hasud itu iri. Tahu iri? Tidak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat. Orang dapat bangun rumah, tetangganya sakit hati, dapat beli mobil jantung. Nah itu kata ulama, itu orang yang paling goblok. Kenapa? Orang yang dia tidak sukai, orang yang dia iri itu, dia bersenang-senang dengan apa yang dia miliki, sementara kau sakit hati dengan sesuatu yang tidak kau miliki. Betapa bodohnya Anda itu. Apalagi kalau dihubungkan dengan istilah ini. Kalau dalam bahasa Arab itu ada hamdun, ada syukrun ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita asal ucap saja. Maknanya apa kadang nggak tahu. Ma huwal hamdu wa ma huwa syukru wa mal farqu bainahuma. Apa hamdun, apa syukur, apa perbedaan keduanya. Ini kalau dibahas panjang, tapi paling tidak sedikit begini. Kalau hamdun itu tidak terikat dengan muqabilin nikmah.
dapat nikmat kelihatan ataupun tidak, Anda harus senantiasa memuji kepada Allah, alhamdulillah. Karena hakikatnya nikmat Allah itu berterusan. Kau bisa mengeluarkan nafas, masuk keluar, itu nikmat dari Allah. Apalagi kekayaan yang paling berharga pada masa pandemi ini, kesehatan dan masih panjang umur ini. Gini betul. Tapi kalau syukur itu lebih kepada muqabilin nikmat, ketika sebagai bandingan daripada nikmat yang Allah berikan baik kepada Anda sendiri ataupun kepada orang lain. Anda harus bersyukur, baik nikmat itu sampai kepada Anda atau kepada tetangga Anda sendiri. Anda dianjurkan bersyukur. Inilah kaitannya la in syakartum la azidannakum. Bukan hanya syukur karena nikmat itu sampai kepada Anda, kepada tetangga dan orang lain pun Anda juga bersyukur. Kalau Anda juga ingin mendapatkan tambahan dari Allah, kok malah iri? Lah itu. Perjalanan rohani ini luar biasa. Wah, apalagi kalau panjenengan baca kitab Risalah Kusairiyah itu, cuman belum kelasnya mungkin tinggi sekali bahasnya tentang hal, tentang makom gitu. Nanti pelan-pelan ya insyaallah. Ini hatamkan dulu, entah kapan hatamnya insyaallah ini. Hasud. Di antaranya lagi ada wal hirsu. Apa hirsu? Tamak, rakus, serakah, apa lagi? Ya itulah, orang kalau serakah, ya, kalau tamak, terlalu berharap terhadap sesuatu, maka harapan, keserakahan dan ketamakannya itu akan membutakan dan membuat dia tuli daripada kebenaran. Akan membutakan. Yang paling dikhawatirkan ketamakan itu nanti waghattanu basiratihi allati ya'rifu biha allati yu'rafu biha madakhilu syaiton. Keserakahan dan ketamakan itu akan mampu menutup nur cahaya mata batin ini. Padahal dengan mata batin itulah seseorang mampu mengenal pintu-pintu yang bisa dimasuki oleh setan. Sudah ketutup oleh ketamakan dan keserakahannya. Bahaya Ramadan. Bahaya. Sudah pukul berapa? Oh, jam 8 pas nih. Walaupun sedikit ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Saya masih ada kegiatan yang lain, mudah-mudahan semuanya masih sehat, panjang umur, bisa ke kepal malih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim Allahumma ya Allah, ij'alna wa lana wa lahu bis-sa'ati wa husnul Allahumma tawwil hayatana wa hayatahum hayatan thayyibah wa al-afiyah was-sihhah was-salamah wa ma'taisir Allahumma ya yassir kulli asir wa alayka yassir wa taysir wa asir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir sahhil wa yassir kulla umurina ya Allah sahhil wa yassir kulla umurina bil umuri dunya wal akhirah bil umuri dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma hadha du'a wa minka al-ijabah anta musta'an wa alayka al-bala la hawla wa la quwwata illa billahil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli shay'in qadir bi ijabati da'wati salihati jadid da'unaka Allahumma kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.